Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kita ketemu lagi pada pagi hari ini pada mata kuliah pengantar sistem informasi akuntansi pertemuan kelima. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai jurnal, Mbak Mas ya. Nah, saya akan sedikit mereview dari materi-materi yang lalu bahwa dalam setiap transaksi bisnis perusahaan itu wajib dilakukan ada pencatatan. Kenapa kita catat? Satu, supaya pertama adalah tidak terjadi katakanlah kehilangan aset, lalu kelupaan misalnya seperti itu ya. Nah, di dalam pencatatan transaksi ini kita gunakan disebut dengan formulir ya. Jadi transaksi perusahaan itu dicatat dalam sebuah formulir, kemudian kita rekap formulir tersebut ya secara periodik untuk dimasukkan atau diinputkan dalam jurnal. Nah, biasanya jurnal ini dia lebih lengkap ya. Kenapa? Karena transaksi itu kita masukkan per tanggal. Misalkan sekarang tanggal 13, maka ada transaksi penjualan misalkan, maka kita masukkan ke dalam jurnal umum tersebut ya. Kalau transaksi ini tidak rutin. Tapi kalau transaksi ini rutin terjadi, maka kita akan memasukkan ke dalam jurnal umum atau jurnal khusus seperti itu, Mbak Mas. Jadi jurnal ini apa? Merupakan catatan akuntansi yang pertama ya, yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Nah, jurnal sendiri itu ada dua, ada jurnal umum dan ada jurnal khusus ya. Nah, kalau jurnal umum ya Mas, ini kita bisa lihat seperti ini tampilannya. Jadi ada tanggal transaksi, ada keterangan, ada nomor bukti, ada nomor akun, ada debit dan ada kredit. Jadi ada dua kolom di situ, debit dan kreditnya. Nah, di sini jika terjadi transaksi, maka tanggal kita masukkan tanggal berapa transaksi terjadi. Oh, tanggal 14 misalkan, maka kita masukkan di situ tanggal 14 bulan April 2021. Keterangannya apa? Keterangannya adalah penjualan tunai misalkan. Itu keterangannya. Kemudian nomor buktinya apa? Nah, nomor bukti itu kita masukkan nantinya. Lalu nomor akun yang terlibat apa? Karena terjadi transaksi penjualan, maka akun kas bertambah. Maka kas, misalkan kode akun kas adalah 1101, kemudian akun pendapatan misalkan nanti kita masukkan di situ akun pendapatannya, lalu debit dan kredit, debitnya berapa, kreditnya berapa. Nah, inilah tampilan dari atau layout dari jurnal umum seperti ini. Jadi ada halaman, ada tulisan jurnal umumnya, ada tanggal transaksi, ada keterangan, ada nomor bukti, nomor akun, dan debit dan kredit. Nah, jurnal ini digunakan untuk apa? Untuk menampung transaksi-transaksi misalkan penjualan, pembelian, penerimaan dan pengeluaran kas, penyusunan aset dan lain sebagainya. Ini yang jurnal umum. Nah, ini tadi keterangannya. Jadi ada kolom tanggal, ini diisi dengan apa? Diisi dengan tanggal terjadinya transaksi. Nah, biasanya kita urutkan mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 misalnya seperti itu. Itu kenapa formulir tadi kita rekap secara periodik, nanti kemudian kita masukkan ke dalam jurnal, di mana pada kolom tanggal itu diisi tanggal terjadinya transaksi dan diurutkan secara kronologi kejadian transaksinya tanggal berapa. Dari mulai tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya sampai tanggal 28, 29, sampai 30. Lalu ada kolom keterangan. Ini berisi kejadian transaksi seperti nama akun yang debit serta dikredit. Misalkan keterangan di situ adalah beban tenaga kerja pada kas misalkan. Di bawahnya baru keterangannya adalah pembayaran upah 22 bulan Juni tahun 2000 sekian. Ya. Bebannya debit sekian rupiah, kemudian kasnya dikredit sekian rupiah. Di bawahnya ada keterangan terjadinya transaksi tersebut. Berikutnya ada nomor bukti transaksi. Oh, ini untuk berfungsi untuk apa? Untuk mencatat nomor formulir
Jadi kita ambil di formulir-formulir itu ada nomor formulirnya, nah itu kita masukkan ke dalam nomor bukti transaksi. Nah ini kita gunakan sebagai dokumen sumber Mbak Mas ya, yang kita gunakan untuk mencatat ke jurnal. Lalu ada nomor akun. Nomor akun ini diisi dengan akun yang di debit maupun di kredit. Contohnya ada beban tenaga kerja dengan kas. Beban itu biasanya dimulai dengan angka 5, maka 5001 misalkan untuk beban tenaga kerja, kasnya 001 misalkan untuk kas, seperti itu. Kemudian ada kolom debit dan kolom kredit. Ini berisi apa? Berisi jumlah rupiah secara nominalnya. Nah, kemudian kalau seandainya terjadi transaksi yang itu terus-menerus, kontinu, ya, sering dan besar, maka kita tidak bisa menggunakan jurnal umum, maka kita harus gunakan jurnal khusus. Ya, jadi kalau misalkan jurnal khusus ini untuk apa? Digunakan untuk menampung transaksi yang rutin terjadi, ya, yang frekuensinya tinggi, ya. Itu jurnal khusus. Nah, kenapa kita harus memecah dari jurnal umum ke dalam jurnal khusus? Satu adalah untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama yang frekuensinya tinggi. Misal, terjadi transaksi penjualan secara frekuensinya tinggi, dalam sehari ada 50 kali transaksi misalkan. Maka kita harus buat jurnal khusus untuk penjualan situ. Jadi isinya apa? Isinya hanya berisi transaksi penjualan saja, ya, yang terjadi secara periodik. Jadi pertama adalah untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama yang frekuensinya tinggi. Kedua adalah untuk mengurangi pekerjaan pembukuan, ya, besar, dan untuk menggolongkan transaksi yang cepat. Jadi karena kita sudah ada jurnal khususnya, maka ini akan sangat mengurangi pekerjaan dalam pembukuan buku besarnya nanti dan penggolongan transaksinya. Yang ketiga adalah memungkinkan pengerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang. Nah, kalau kita punya jurnal khusus, ini bisa di-handle oleh beberapa personel, ya, tidak hanya satu, sehingga pekerjaan dalam proses pencatatan transaksi ini akan lebih cepat. Kemudian terakhir adalah untuk menciptakan pengendalian internal. Kenapa? Karena dengan adanya kita buat jurnal penjualan ini secara khusus, ya, jurnal khusus penjualan ini, maka kita bisa melakukan cross check nanti di situ. Nah, berikutnya adalah bagaimana prinsip dasar dalam kita merancang sebuah jurnal. Pertama adalah harus tersedia jurnal dengan jumlah yang memadai sehingga memungkinkan perusahaan untuk menggunakan karyawan dalam mencatat transaksi dengan segala transaksi keuangan yang terjadi. Itu pertama. Yang kedua, jurnal akan digunakan untuk memisahkan transaksi dalam golongan tertentu, misalkan penerimaan kas, kas, penjualan, pembelian, dan seterusnya. Jadi ini kita mulai dilakukan proses pemisahan terjadi transaksi. Jadi kalau transaksi penjualan, maka kita buat jurnal khusus untuk penjualan, jurnal khusus untuk pengeluaran kas, pembelian, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah tentu saja untuk apa? Untuk mengurangi pekerjaan pembukuan yang terinci yang digunakan dalam kolom-kolom khusus dalam jurnal sehingga memungkinkan pembukuan persen jumlah per kolom dalam buku yang bersangkutan di dalam buku besar. Kemudian yang keempat adalah nama kolom dan jurnal harus sesuai dengan nama akun yang disebut buku besar. Jadi nama kolom yang di jurnal itu harus sesuai dengan nama akun yang disebut buku besar. Dan berikutnya adalah kolom-kolom di jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka, ya, yang diringkas dalam akun yang bersangkutan lebih besar. Kemudian sedapat mungkin jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan menyalinkan informasi dari sumbernya dibuat sangat minim. Jadi dalam jurnal tersebut kita sedapat mungkin jurnal tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga apa? Dalam kita menyalin formulir, katakanlah formulir faktur penjualan itu sedapat mungkin diminimalkan jenis kesalahan. Gitu. Nah, yang terakhir adalah harus ditetapkan hubungan antara dua sumber tertentu dengan jurnal sehingga pertanggungjawaban kebenaran informasi dapat ditentukan. Ini adalah prinsip dasar yang harus kita pahami dalam kita merancang sebuah jurnal. Nah, ini contoh jurnal khusus pengeluaran kas.
hampir sama ya seperti jurnal umum. Ada halaman, lalu ada jurnal pengeluaran kas, lalu ada tanggal terbitnya transaksi, ada keterangannya, nomor bukti transaksi, ini diambil dari formulir sebagai dokumen sumbernya, lalu utang debit ya, lalu lain-lain debit, nomor akun, jumlah, dan kas kreditnya. Ini untuk jurnal pengeluaran kas. Kemudian jenis-jenis jurnalnya. Jenis jurnalnya itu ada jurnal penjualan, ya, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penerimaan kas, pengeluaran kas, dan jurnal umum. Nah, ini untuk jurnal penjualannya. Jadi khusus dia digunakan untuk melayani transaksi penjualan saja. Jadi kalau kita lihat formnya itu ada tanggal transaksi, keterangan, nomor bukti, piutang dagang debit ya, penjualan tunai debit, dan lain-lain debit, nomor akun, ada jumlah dan hasil penjualan kreditnya. Kemudian ini adalah jurnal pembelian, terus untuk digunakan melayani transaksi pembelian baik itu secara tunai maupun secara kredit ya. Kemudian nanti dicatat dalam pengeluaran kas kalau dilakukan secara tunai. Nah, contohnya di sini jurnal pembelian, ada tanggal transaksi pembelian, ada keterangan, ada nomor bukti transaksi, ada utang dagang kredit. Ya, kalau kita membeli secara kredit, maka di situ ada utang dagang kredit, ada supplier kita, ada persediaan debit, ada line debit, nomor akun, dan jumlahnya. Next, ini adalah jurnal penerimaan kas, digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan ya. Nah, seluruh pokok penerimaan ini ada dari pendapatan, ada penjualan tunai, ada penerimaan piutang ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat formnya itu ada tanggal transaksi, ada keterangan, ada nomor bukti, kas debit, ada piutang kredit, penjualan tunai, dan lain-lainnya. Kemudian ini jurnal pengeluaran ya. Jurnal ini digunakan untuk apa? Mencatat transaksi pengeluaran kas. Ada tanggal transaksi, ada keterangan, ada nomor bukti, utang dagang debit, lain-lain debit, ada nomor akun, jumlah, dan kas kreditnya. Lalu yang terakhir adalah jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk apa? Untuk mencatat transaksi lain yang dicatat di dalam jurnal khusus. Jadi selain dalam jurnal khusus, maka kita masukkan dalam jurnal umum. Misalkan tadi contohnya adalah adanya ban ya, membayar gaji misalkan. Nah, itu kita bisa masukkan dalam jurnal umum. Nah, jika perusahaan hanya menggunakan jurnal khusus, maka jurnal kas dan jurnal penjualan, maka jurnal umumnya digunakan untuk mencatat transaksi selain penerimaan dan pengeluaran kas serta transaksi penjualan. Nah, jurnal umum ini biasanya berbentuk dua kolom ya, debit dan kredit seperti gambar pada slide yang di awal tadi. Nah, berikutnya adalah metode pencatatan dalam jurnal khusus. Ini ada beberapa metode, ada dengan pena, ada dengan menggunakan mesin pembukuan, arsip dokumen sumber yang sebagai jurnal, dan dengan komputer. Ada 4 cara Mbak Mas kalau saudara misalkan ingin mencatat ke dalam jurnal. Jadi ada dengan pena, dengan menggunakan mesin pembukuan, dengan arsip dokumen sumber yang berfungsi sebagai jurnal, atau dengan jurnal atau dengan komputer. Nah, ini kalau kita mencatat ke dalam pena ya. Jadi dokumen sumber ini kemudian dimasukkan ke dalam jurnal, kemudian ke dalam buku besar ini dengan tulisan tangan. Nah, kalau dengan menggunakan mesin pembukuan, maka kita backup dulu. Ada dokumen sumber, kemudian ada buku pembantu, dan dibuatnya jurnal. Jadi dokumen sumber, kemudian kita buat buku pembantu, dan kita buat jurnal. Kemudian dari jurnal kemudian kita buat buku besar. Nah, jurnal sendiri itu dimulai dari mana? Dari pembuatan dokumen sumber dan posting ke dalam buku pembantu. Nah, ini kalau misalnya kita mau mencatat ya jurnal dengan menggunakan mesin pembukuan.
Nah, kemudian ini dokumen sumber berfungsi sebagai jurnal. Jadi kalau kita lihat dari flowchart ini ada dokumen yang kita rekap, kemudian kita arsip per kronologis ya, per tanggal transaksi, kemudian kita buat rekap dokumen sumbernya, kemudian rekap dokumen sumber, baru kemudian kita posting ke dalam buku besar. Kalau dengan komputer itu dokumen sumber itu langsung kita inputkan ke terminal yang nanti dia disimpan Mbak Mas jadi arsip transaksi. Seperti arsip transaksi, kemudian kita jalankan program kita run updatingnya, kemudian akan diarsipkan ke induk yang belum dimutakhirkan dan arsip induk yang telah dimutakhirkan atau telah diupdate seperti itu. Nah, ini pencatatan dengan menggunakan komputer. Demikian Mbak Mas untuk materi jurnal pada pagi hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa japri saya ya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.